Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Alifia Umi Azizah dari kelas KPI C semester 3 di IAIN Ponorogo. Nah, teman-teman semua, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengantar psikologi. Namun alangkah baiknya kita mulai belajar kita pada kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan belajar bersama mengenai berpikir. Apa sih berpikir itu? Berpikir merupakan suatu proses di mana otak kita itu sedang menerjemahkan atau mengolah sebuah informasi atau stimulus yang masuk ke dalam otak kita melalui panca indera, penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, dan lain sebagainya, dalam keadaan kita sadar ataupun di luar sadar, yang mana olahan itu tadi akan menghasilkan suatu arti, akan menghasilkan suatu makna, atau bahkan bisa jadi menghasilkan suatu konsep tertentu. Nah, di sini berbicara tentang konsep. Nah, konsep itu apa sih? Konsep itu merupakan fondasi ataupun asas dasar daripada berpikir. Konsep di sini sangat penting sekali. Mengapa demikian? Ada 4 hal yang mempengaruhinya. Yang pertama, konsep di sini membantu kita untuk melakukan generalisasi. Kemudian yang kedua, membantu mengasosiasi banyak pengalaman dan objek. Kemudian yang ketiga, membantu memori dengan menatanya secara baik. Jadi konsep di sini tuh menyusun, menetipkan dari apa saja yang kita lihat, yang kita tangkap dengan panca indera kita. Jadi konsep sini akan menyusun dengan baik, diurutkan mulai dari A, B, C, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar, mulai dari yang paling mudah ke yang paling sulit. Itu konsep. Kemudian hal yang keempat yaitu memberikan petunjuk atau cara untuk mengekspresikan hasil daripada stimulus yang kita tangkap tadi. Jadi konsep di sini tuh membantu kita untuk gimana sih? Oh, tadi saya mendengarkan suatu hal ini. Tadi saya melihat hal ini. Nah, di situ dengan konsep kita akan mampu untuk mengekspresikan apa yang kita dapat dari panca indera kita. Nah, konsep di sini juga pada intinya konsep itu adalah memberitahu kita tentang hal yang kita pikirkan, bukan mengapa kita memikirkan hal tersebut. Seperti itu konsep. Nah, kemudian di sini ada model berpikir nih. Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang tahu ya. Di sini saya akan bahas ada model berpikir prototype. Nah, apa sih itu? Model berpikir prototype itu adalah digunakan untuk memahami struktur dan fungsi konsep. Kemudian cara kerjanya itu seperti ini. Membandingkan satu hal dengan satu hal yang lain, yang mana nanti akan ditemukan di situ kesamaan ataupun perbedaan. Misalkan saja di sini yang paling mudah saja, di sini ada 2 kertas. Nah, di antara 2 kertas ini saya membandingkannya. Nah, oh ternyata kertas ini lebih putih. Oh ternyata kertas ini lebih kusam daripada kertas yang satunya. Ternyata, tapi mereka sama-sama memiliki lubang. Nah, di sini saya menemukan kesamaannya. Mereka sama-sama memiliki lubang, memiliki fungsi yang sama untuk menulis, untuk tempat menulis. Nah, seperti itu. Jadi model prototype itu seperti itu, membandingkan 2 hal
yang mana nanti kita akan menemukan kesamaannya dalam suatu bidang tertentu, seperti itu. Kemudian di sini kalau dari berpikir itu bisa lagi kita kembangkan ke problem solving ataupun pemecahan masalah. Nah, problem solving di sini kita juga menggunakan berpikir. Jangan kira kita problem solving itu tidak membutuhkan otak kita untuk berpikir ya. Jadi kita rubah mindset kita bahwasanya problem solving itu sangat sekali membutuhkan kinerja otak dalam berpikir, menangkap stimulus yang ada. Nah, sebelum masuk ke dalamnya, kita cerita dulu sih, apa itu problem solving. Problem solving itu adalah menemukan atau mencari cara terbaik, cara yang paling tepat untuk menangani suatu masalah, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu adalah problem solving. Nah, kemudian problem solving di sini adalah pemrosesan informasi, mulai dari stimulus ataupun informasi yang kita dapat sampai nanti pada akhirnya kita menemukan bagaimana arti terbaiknya, bagaimana tujuan terbaiknya, bagaimana cara terbaiknya untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, itu adalah problem solving. Kemudian di sini dalam problem solving di sini juga dapat kita temui namanya itu fiksasi. Apa sih fiksasi itu? Fiksasi itu hambatan, suatu penghambat yang menghambat proses pemecahan masalah kita. Mengapa kok muncul fiksasi ini? Apa sih yang menyebabkan fiksasi ini muncul? Itu terjadi karena biasanya nih yang sering kita temui, kita itu terpaku dalam metode lama, atau kita fanatik dalam suatu cara tertentu. Kita nggak mau thinking out of box, gitu. Kita nggak mau itu. Kita itu orangnya monoton dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam suatu problem solving itu kita harus berpikir kreatif. Bagaimana caranya, cara terbaik, cara paling singkat untuk memecahkan suatu masalah, cara paling singkat untuk menuju kepada tujuan ini, cara paling singkat untuk mencapai kepada target ini, gitu. Jadi banyak cara sih kita untuk bisa keluar daripada fiksasi itu tadi. Kemudian, setelah problem solving di sini ada saya akan berbagi tips untuk langkah-langkah pemecahan masalah nih buat teman-teman yang mungkin membutuhkannya. Di sini ada tips yang pertama yaitu temukan dan berikan kerangka masalah, atau bisa kita sebutnya seperti ini. Kenali masalah itu terlebih dahulu sebelum Anda itu terjerumus terlalu dalam. Jadi janganlah kita langsung ini mah bisa pakai cara yang ini. Nah, tidak seperti itu konsepnya. Nah, caranya problem solving itu pertama, kenali, ta'aruflah kita sama masalah itu. Nah, nanti kalau kita sudah benar-benar mengenal masalah itu kan, kita akan lebih mudah melihatnya, kita akan lebih mudah menemukan dia itu bisa diselesaikan dengan cara yang mana, itu kan lebih mudah. Kemudian cara yang kedua, tips yang kedua adalah mengembangkan strategi pemecahan masalah. Itu yang tadi, kita tidak monoton. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi solusi. Nah, setelah dua tips tadi kan kita di tingkatan ketiga itu kita sudah menemukan solusi. Tapi solusi itu tidak semata-mata langsung bisa kita gunakan. Solusi itu perlu melalui proses lagi. Kita saring lagi, mana sih, apakah ini bisa kita gunakan, apakah ini hanya akan mempersulit masalah kita, hanya akan memperdalam masalah kita. Nah, di situ ada perlunya mengevaluasi solusi. Kemudian tips yang keempat, tips yang terakhir dalam pemecahan masalah itu adalah memikirkan dan mendefinisikan ulang masalah. Jadi setelah kita temukan solusi, kita itu mengevaluasi, memikirkan ulang
bagaimana, oh masalahnya tadi gini. Jadi sebelum kita bertindak itu kita ada masih mengulang-ulang supaya kita itu benar-benar mengenali masalah itu. Jadi nggak hanya kenal, ibarat kata kalau kita kenal orang hanya tahu namanya, nggak tahu orangnya gitu. Jadi sebelum kita bertindak itu kita mengenali ulang, oh dia itu seperti ini, dia itu modelnya rumit, tidak bisa kalau dipecahkan dengan omongan, harus dengan tindakan dan lain sebagainya. Nah itu tips untuk pemecahan masalah. Kemudian selanjutnya langsung saja ini teman-teman ya, menyikat waktu juga. Di sini ada kita langsung kepada pembahasan tipe-tipe berpikir. Tipe-tipe berpikir. Nah, tipe-tipe berpikir di sini ada banyak juga sih. Di sini yang pertama itu ada creative thinking, berpikir kreatif. Kemudian yang kedua itu ada lateral thinking. Lateral thinking itu gini, kita itu memecahkan suatu masalah dengan pendekatan yang berbeda. Jadi pendekatan yang lebih tidak biasa kita lakukan gitu. Jadi lebih kepada suatu hal yang baru gitu. Kita memecahkan masalah dengan suatu hal yang baru. Kemudian yang ketiga itu ada critical thinking. Nah, critical thinking ini kita itu berpikir kritis. Bagaimana sih kita menentukan dengan fakta-fakta yang ada, kemudian kita mengajukan usulan kita, mengajukan opini kita untuk memecahkan suatu masalah yang tadi. Kemudian yang keempat itu adalah logical thinking, berpikir secara logis. Nah, logis itu gimana sih? Logis itu yang masuk akal. Jadi sudah bisa dimengerti ya teman-teman ya tentang berpikir logis itu kayak gimana. Nah, kemudian parallel thinking itu lebih condong kepada kita itu berpikir bagaimana untuk menjauhi dari grup konflik. Jadi kita mencoba menjauhkan diri kita itu dari suatu konflik dalam sebuah kelompok gitu. Jadi kita mikirnya gini, cari aman. Nah itu parallel thinking, cari aman. Kemudian yang terakhir itu ada struktur thinking atau berpikir secara struktural, terstruktur. Jadi berpikir kita itu sudah tertib gitu loh. Jam sekian kita mau ini, jam sekian kita mau. Jadi di pagi hari setelah bangun tidur itu kita udah berpikir. Nah itu berpikir struktural, jam sekian saya mau ini, jadi harus ini. Nah bagian itu struktural thinking. Kemudian ada lagi nih teman-teman, setelah kita belajar tentang tipe-tipe, nah di sini itu ada mode berpikir. Nah modenya ini gak cuma HP yang ada modenya, di sini berpikir pun juga ada modenya. Gak cuma kamera yang bisa di mode malam, berpikir pun juga bisa kita mode-mode. Nah di sini ada 3 mode berpikir. Apa aja sih yang perlu, yang sangat mungkin ini sangat sering terjadi nih di kita nih. Di sini yang pertama itu ada divergent thinking. Divergent thinking itu lebih identik kita itu menggunakan imajinasi. Nah jadi kita mengerjakan sesuatu dengan ide-ide. Kita aku punya ide deh, misalkan untuk acara kita ini kita akan menggunakan cara yang demikian. Jadi lebih banyak menggunakan ide-ide, imajinasi yang ada di dalam otak kita. Kemudian yang kedua itu ada convergent thinking. Kalau convergent thinking itu kebalikannya daripada divergent. Jadi convergent itu lebih identik dengan kita memperhatikan fakta-fakta, ataupun bisa kita sebut kita sih berpikir logis gitu loh. Jadi ini untuk orang normal ya ini. Jadi berpikir logis, menemukan fakta, ada fakta 1, fakta 2, fakta 3, kemudian kita simpulkan menjadi fakta A gitu. Kemudian yang ketiga itu ada lateral thinking. Kalau lateral thinking itu kita berpikir outside of the box, outside atau out of the box. Jadi kita itu berpikirnya itu ibarat kata kita di
gitu ya. Tapi kita memikirkan sampai luas, kita berpikir sampai Madiun, kita berpikir sampai Surabaya, kita berpikir sampai Pacitan. Jadi pikiran kita itu tidak hanya dalam satu kotakan saja, tidak hanya dalam satu lingkup saja. Jadi kita itu berpikirnya jauh gitu. Ibarat kata kalau hidup kita sekarang, kita nggak berpikirnya cuma di usia sekarang, kita berpikir bagaimana nanti saya di usia 30 tahun, bagaimana nanti saya di usia 65 tahun dan lain sebagainya. Itu lateral thinking. Gimana teman-teman? Semoga paham ya. Ini kita juga belajar bersama. Kemudian di sini yang sangat sering kali kita temukan itu adalah berpikir kreatif dan berpikir kritis. Creative thinking dan critical thinking itu mereka sangat berdekatan sekali ya. Kalau creative thinking itu saya rasa itu lebih dekat kepada suatu hal yang bagaimana kita akan menemukan cara paling mudah untuk memecahkan suatu masalah. Kalau critical thinking itu contoh misalkan kita dalam suatu organisasi nih, dalam suatu organisasi kita ada suatu problem. Nah di situ problem muncul, kita akan mengkritisi. Nah itu adalah critical thinking. Jadi itu secara otomatis otak kita itu langsung mengolah, oh ada problem di sini, langsung masuk diolah di dalam sini. Itu bagaimana ya cara terbaiknya? Oh critical. Jadi oh ada cara A, cara B, cara C. Nah nanti kita akan digabungkan dengan critical thinking dari teman-teman kita, nanti akan menghasilkan hasil yang baik gitu. Jadi mungkin hanya itu sih dari berpikir ya, tidak panjang kita jelaskan. Di sini juga kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas di materi yang lain. Atau tonton terus ya channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for your attention. Bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, ada yang kelupaan nih. Saya juga menyediakan link untuk kalian biar kalian tahu cara berpikir kalian itu seperti apa. Cek linknya ada di description ya. Cek description di bawah ini. Terima kasih semuanya. Dadah.